Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karyati SPD dari SMK Negeri 3 Karangbaru, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahap kali ini, saya akan memaparkan tugas saya terkait demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Supaya lebih jelas, harus kita pahami terlebih dahulu apa itu restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau menurut Chelsom, bahwa restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan bagaimana berperilaku untuk orang lain. Kalau menurut William Glasser, restitusi adalah sebuah sikap yang menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, sesuai dengan prinsip solusi menang-menang. Nah, sekarang kita harus memahami apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses komunikasi yang dijalankan oleh guru dan orang tua untuk melakukan evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yuk, mari kita pahami menstabilkan identitas adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan merupakan proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam menstabilkan identitas, anak yang melanggar aturan adalah anak yang mencari perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Inilah gunanya guru untuk menstabilkan identitas supaya mereka bisa memahami. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana pada dasarnya manusia termotivasi secara internal. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Maka, anak akan mengaitkan keyakinan untuk siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yuk kita intip kasus pertama dari penyelesaian tahapan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa, Nak Ibu? Kita lagi kesini Bu, kan yang ini pelajaran PKN kan ini kan Bu digantikan orang. Jadi kita tuh kayak nggak suka sama gurunya gitu Bu. Kenapa kok bisa nggak suka? Karena- Alasan kamu apa? Ibu tuh terlalu data nggak asik kayak gitu Bu. Kayak nggak ada ice breaking, kayak nggak ada apalah kayak gitu Bu. Oh, jadi nggak ada ice breakingnya. Jadi seringannya nih kamu kesel. Iya Bu. Wajar sih kalau kamu kesel, karena nggak ada manusia itu yang sempurna. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Ya yang kita ingin tuh ya nggak usah diganti Bu gurunya, tetap Ibu yang masuk. Soalnya kan Ibu tuh kalau jelas asik kayak gitu kan Bu, seru kayak gitu. Oh gitu. Jadi alasan kamu melakukan itu karena memang nggak suka. Iya, Bu. Jadi coba ceritakan lagi, alasan utama kamu nggak suka sama beliau kenapa? Karena Ibu tuh cerewet kayak gitu Bu. Habis itu Terus? jelasinnya tuh kayak kurang kita mengerti kayak gitu. Oh gitu. Ibu tuh cerewet, jelasinnya kurang mengerti. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita?
Masih Bu. Masih. Kira-kira menurut pendapat kamu ada nggak sih keyakinan kelas yang udah dilanggar? Apa itu, Nak? Saya kurang menghargai guru saya. Oke, kurang menghargai guru. Paham berarti Tika kan? Kurang menghargai guru. Jadi sekarang kamu maunya ingin seperti apa? Ya Tika pastinya akan minta maaf dulu ke guru yang di kelas karena tadi Tika nggak minta ibu. Dan seterusnya Tika akan bilang juga, Bu, metode pelajarannya jangan kayak gini lah, kayak kurang asik kayak gitu. Tika minta sedikitnya juga kayak lebih asik kayak gitu. Oke, jadi kalau seperti itu kan lebih nyaman kan? Nah, berarti nanti tinggal dikomunikasikan lagi ya sama Ibu Enda. Apa yang Tika lakukan ini berarti sudah tahu ya apa yang mau Tika lakukan untuk proses memperbaiki diri. Oke, baik Nak, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika dari 11 Busana 2. Sebelumnya saya berterima kasih pada Ibu karena sudah mendengarkan sharing-sharing saya, dan saya kedepannya akan lebih menghargai guru yang masuk ke kelas, dan kedepannya juga saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada kasus kedua terkait penerapan segitiga restitusi. Sisi, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kemarin? Ini gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Tadi soalnya Ibu lihat waktu Ibu pas mau jalan pergantian jam, Ibu lihat kamu kok marah-marah, kamu sampai tendang pintu. Emangnya ada apa sih, Ti? Itu Bu, si Bu Itu aja sih kalau kamu sampai marah ya, sampai seperti itu, karena manusia itu kan gak ada sih yang sempurna, melakukan kesalahan itu normal. Alasan kamu sampai bisa menendang pintu, maki-maki bunga, alasannya kenapa, Nak? dia selalu menjadi saya Bu. Saya udah sabar, udah tahan diri, tapi dia tetap aja menjadi saya. Alasan kamu sampai semarah itu sama bunga kenapa? Emang sindirannya tentang mana? Dia nyuruh saya jalan sama cowok Bu. Oh gitu, karena kamu jalan sama cowok, makanya dia minder-minder terus di kelas. Normal sih kalau kamu marah, karena kan itu privasi kamu. Untungnya kamu gak berbuat lebih banyak terhadap bunga, ya kan? Hanya sebatas maki dia sama nendang pintu. Kira-kira apa yang mau Silvi perbaiki dari kejadian ini, Nak? Supaya di kelas juga enak, karena bakalan ketemu bunga setiap hari kan? Pastinya kamu merasa nyaman gak sih dengan posisi ini? Enggak. Jadi apa yang mau Silvi lakukan setelahnya? Mungkin minta maaf sama bunga Bu. Oke, minta maaf. Jadi sabar lagi menghadapi bunga karena itu udah sifat dia. Terus klarifikasi kalau itu tuh bukan cowok saya, tapi itu abang sepupu saya. Biar dia nggak salah paham gitu. Oke, sudah baik sekali tindakan yang mau Silvi lakukan. Terima kasih. Sekarang bisa balik ke kelas ya, berarti sudah jelas ya, Nak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari 11 Busana 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mengajak saya berdiskusi. Dengan itu saya bisa menjadi orang yang lebih sabar, bisa menahan emosi, dan bisa lebih memahami karakter teman. Terima kasih Ibu. Demikian hasil paparan tugas saya terkait modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.